Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Walah, ini bagian yang paling saya tunggu-tunggu sih teman-teman. Kenapa? Ya karena MC kita akhirnya menggunakan palu hautiannya. Oke lah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan yang dimana pada bagian sebelumnya, yang setelah pecahnya perang antara tim Tangsan dan tim Gongwei, mereka pun kembali ke penanda masing-masing demi memulihkan kekuatan. Tak lama, kedua belah pihak saling berhadapan kembali hingga singkat cerita, pertarungan penentuan pun tak terhindarkan. Cerita berlanjut dengan diperlihatkan Hai Long dan Wei Qing yang bertarung habis-habisan hingga membuat area di sekitarnya meletus. Sementara Yinzu yang telah keluar dari pertempuran, dia berdiri di samping bininya sembari memantau perkembangan timnya. Sura bertanya apakah Gong Wei dan kawan-kawan bisa memenangkan pertarungan ini. Yinzu menjawab bahwa berdasarkan Tangsan sang ahli taktik, maka sulit baginya untuk memprediksi, yang meskipun jika dipandang dari kekuatan mereka kalah jauh, namun sekali lagi taktik Tangsan seolah tak ada habisnya. Akan tetapi Yinzu masih bertanya-tanya kenapa Tangsan selalu mengincar dirinya, yang padahal mereka punya Huo Yuhao yang lebih unggul soal pengendali, sehingga untuk mengobati rasa penasaran, dia menatap Yuhao seolah ingin berbincang-bincang. Menyadari akan hal itu, Yuhao pun mendekati Yinzu sembari memberikan hormat, namun Yinzu mengingatkan supaya Yuhao tidak terlalu sungkan. Dia pun memuji akan kehebatan menantu Tangsan tersebut soal kekuatan spiritual yang saking hebatnya, bahkan ia yakin semua para dewa di makam para dewa ini tidak ada satupun yang mampu menyaingi kehebatan teknik spiritual Yuhao. Selesai memuji, Yinzu langsung menanyakan hal yang sedari tadi ia ingin tahu, yaitu kenapa tim Tangsan sangat ahli dalam hal taktik. Mendengar pertanyaan tersebut, seketika wajah Yuhao berubah dan bertanya balik, untuk apa Kaisar Qin menanyakan hal ini? Sadar kalau Yuhao salah paham, Yinzu mengungkapkan kalau dewa emosi tersebut tak perlu waspada, terlebih mereka sudah keluar dari area pertarungan. Oleh karena itu, mana mungkin dirinya bisa berkomunikasi dengan arena pertarungan. Mendengar itu, Yuhao langsung menjelaskan kalau sebenarnya dia dan ayah mertuanya berasal dari benua yang sama. Tempat tinggal mereka disebut dengan benua Deluo. Di situ, setiap orang yang berkultivasi disebut dengan Master Roh. Nah, dalam Master Roh ada yang namanya tipe pengendali dan perang. Master Roh tipe perang sudah jelas ahli dalam pertarungan jarak dekat, sementara tipe pengendali ialah seseorang Master Roh yang ahli dalam mengendalikan pertarungan dan memerintahkan tim. Nah, di antara generasi Master Roh terkuat di benua Deluo, ayah mertuanya adalah Master Roh tipe pengendali dan perang nomor 1 sepanjang masa. Oleh karena itu, sangat wajar jika Tangsan selalu memiliki taktik yang seolah tak ada habisnya. Mendengar cerita barusan, sontak Yinzu tertegun sejenak seolah sudah paham. Pantas saja Tangsan berani datang sendirian dan menantang 6 raja dewa. Ternyata rubah tua tersebut benar-benar memiliki kualifikasi. Kembali ke Wei Qing yang dimana ia nampak begitu mudah menahan serangan demi serangan yang dilancarkan Hai Long. Tak peduli seberapa brutal Hai Long memukulnya, Wei Qing dengan santai memblokir semua serangan bagaikan sebuah benteng yang sangat kokoh. Sementara Dong Lei seperti biasa, mereka senantiasa maju dan bertahan bersama. Meskipun energi dewa mereka sudah tidak banyak, namun mereka masih bisa bertahan sampai sekarang. Di tempat lain, terlihat Lei Sang dan Tangsan yang saling adu power. Walaupun sebenarnya Lei Sang bukanlah tandingan Tangsan, namun karena artefak supernya tipe pertahanan, dia mampu menangkis beberapa serangan Tangsan. Sementara dari kejauhan, nampak Tianhen yang sudah siap dengan busur panahnya. Dia kapan saja akan melepaskan tembakan jika timnya membutuhkan dukungan. Tangsan yang lagi epik-epiknya baku hantam Dong Lei yang sebentar lagi akan kehabisan energi dewa, Wei Qing yang hanya bisa bertahan. Dan ya, inilah rencana Gong Wei dengan menyuruh timnya menekan Tangsan. Barulah setelah itu dia memerintahkan Tianhen untuk segera melepaskan tembakannya, yang setelah mendengar arahan dari Gong Wei, Tianhen langsung merilis serangan esnya dengan mengunci ruang dan waktu, disusul dengan kehadiran anak panah yang mengarah langsung ke Wei Qing. Membuat Tangsan yang melihat akan hal itu, dia juga merasakan akan adanya aura yang sangat menakutkan
diaktifkan namun terus mendekati dirinya, sehingga dengan fakta bahwa ruang dan waktu telah terkunci dan tak mungkin bisa pergi, dia mengaktifkan pemandu jiwa dengan maksud untuk bertahan. Namun niat Tang San harus gagal saat Gong Wei memblokir tembakan tersebut. Walaupun resikonya sangatlah besar, tetapi dengan dukungan alam Dewa Cahaya, Gong Wei mampu menahan pemandu jiwa Yu Hao. Tak mau menyia-nyiakan pengorbanan Gong Wei, Tian Hen langsung merilis serangan terkuatnya, yaitu panah kehancuran yang menebus apapun. Tepat ketika panah tersebut dilepaskan, Tang San nampak kebingungan terkait bagaimana cara menyelamatkan rekannya itu. Yang setelah menyadari kalau Tang San masih saja memikirkan dirinya, Wei Qing pun menyarankan supaya rubah tua tersebut segera pergi dan biarkan dirinya yang terluka. Akan tetapi berdasarkan sifat setia kawan Tang San, mana mungkin dia meninggalkan rekannya pas lagi perang. Dan ya, saat kondisi sedang terdesak itulah ada sebuah cahaya kehitaman yang keluar dari tangannya. Bersamaan dengan Tang San yang mengangkat bahunya, muncul palu Hautian yang merupakan roh pelindung tipe senjata terkuat di benua Doluo. Tak lama, Tang San pun merilis keterampilan roh kedelapannya, yaitu penghalang seribu kati, sehingga muncul sebuah perisai yang seolah terlihat sangat kokoh. Namun karena teknik Tian Hen jauh lebih kuat, membuat pertahanan Tang San hancur dalam seketika. Yang saat itu juga, anak panah Tian Hen langsung mengarah ke dahi Wei Qing hingga mengharuskan dia mengeluarkan kemampuan aslinya. Ya, jika Tian Hen beranggapan kalau Wei Qing adalah dewa terlemah di tim Tang San sehingga dapat dikalahkan dengan mudah, maka ia sudah salah besar karena Wei Qing telah mempersiapkan semua ini dengan sebaik mungkin. Dan benar saja, diperlihatkan Wei Qing mengeluarkan sebuah bola-bola yang merupakan kartu as terkuatnya. Tepat ketika teknik tersebut diaktifkan, seketika anak panah Tian Hen terhenti saat itu juga, membuat Tian Hen dan Gong Wei yang melihat kehebatan Wei Qing, sontak mereka terheran-heran sembari bertanya, bagaimana mungkin Wei Qing bisa mempunyai teknik menghentikan waktu? Kenapa dia tidak pernah menunjukkan kemampuan ini pada pertarungan sebelumnya? Segera setelah menahan serangan Tian Hen, Wei Qing langsung mengaktifkan kartu as keduanya, yaitu meningkatkan power. Tak berselang lama, dewa kerusakan tersebut segera memukul Tian Hen dengan sekuat tenaga, sehingga untuk yang kesekian kalinya Tian Hen terpojok dan menunjukkan wajah yang penuh rasa akan ketidakpercayaan. Wei Qing hanyalah dewa kelas 1, namun kenapa dia mempunyai kekuatan sebesar ini? Beruntung Tian Hen berhasil selamat berkat kedatangan Hai Long yang memang kaisar abadi tersebut punya personal dengan Wei Qing. Namun saat dirinya merilis pukulan yang amat mematikan, dengan santuy Wei Qing menghindar hingga membuat Hai Long nampak sangat malu. Bisa-bisanya serangan terkuatnya dapat diatasi semudah itu. Yang saat itu juga Wei Qing merilis teknik andalannya, yaitu pukulan palu raksasa, membuat Hai Long yang terkena geprekan tersebut seketika dirinya terpental dengan lumayan jauh. Tak cukup sampai di situ, Wei Qing menarik busur panahnya sembari mengungkapkan kalau ia akan memberikan tutor cara memanah dengan benar. Tepat ketika anak panah itu dilepaskan, nampak Tian Hen yang sama sekali tidak bisa menangkis serangan tersebut, sehingga dirinya harus menerima luka yang cukup fatal. Bersamaan dengan terlukanya Tian Hen, diperlihatkan pemandu jiwa Huo Yu Hao yang sebentar lagi runtuh. Walaupun fondasi alat tersebut sudah mencapai tingkat dewa, namun karena terkena serangan bertubi-tubi dari tim Gong Wei, pada akhirnya pemandu jiwa Huo Yu Hao benar-benar hancur. Menyadari akan hal itu, Tang San langsung mengajak rekannya agar mundur sejenak, dan supaya tim Gong Wei tidak bisa mengejar, Tang San merilis sebuah teknik berbentuk tanaman yang menghalangi area pelarian mereka, membuat tim sebelah benar-benar tidak bisa mengejar. Sementara di tempat lain, tim Gong Wei nampak mengalami kerugian besar pada babak ini. Tian Hen terluka parah, Hai Long berkali-kali dipermalukan Wei Qing, dan sekarang mereka tak dapat mengejar lawannya pula.
Tembakan yang dihasilkan Wei King ternyata bukanlah sembarangan tembakan. Yang hal itu dibuktikan saat Gong Wei bertanya bagaimana keadaan Tian Hen. Kaisar surga tersebut menjawab kalau di tubuhnya telah tertanam oleh racun yang sangat mematikan. Pada titik ini, Lei Sang akhirnya mengakui akan kehebatan para dewa dari alam dewa Deluo. Bagaimana tidak, Wei King yang dianggap mereka paling lemah saja ternyata bisa mempunyai kartu as sehebat itu. Lantas, bagaimana dengan kartu as yang sesungguhnya dari Tang San? Untuk mengembalikan semangat juang rekannya, Gong Wei menyuruh timnya agar bersiap-siap menyerang. Karena menurut prediksinya, tim Tang San sudah tak mampu lagi bertahan jika bertarung habis-habisan. Nah, maka dari itu, rencana Gong Wei kali ini ialah mengambil paksa penanda mereka. Sementara di tempat penanda Tang San, terlihat Rong Nianbing yang sebentar lagi akan menyelesaikan misinya. Cahaya warna-warni mengelilingi tubuhnya dan membentuk lingkaran yang cukup besar. Cahaya di sekitar Xiao Bing dalam sekejap terbentuk sebuah bayangan yang menyerupai dirinya. Tak berselang lama dari hampir selesainya ritual tersebut, tiba-tiba Gong Wei merasakan ada yang aneh pada dirinya, seolah merasakan halusinasi. Ya, semua elemen cahaya di sekitar Gong Wei tiba-tiba meninggalkannya, dan yang lebih membagongkan ialah tidak hanya elemen cahaya yang bergerak pergi, melainkan semua elemen dari energi alam dewa di sini bergerak menuju tempat Xiao Bing. Sehingga Gong Wei yang menyadari ada yang tak beres, dia langsung mengajak rekannya untuk pergi ke penanda Tang San. Di sisi lain, Tang San yang menyaksikan ritual Xiao Bing, dia menyuruh rekannya untuk tetap berhati-hati supaya mantan dewa emosi tersebut bisa benar-benar menyempurnakan ritualnya. Bersamaan dengan hal itu, pihak Gong Wei akhirnya menemukan lokasi penanda Tang San. Tepat ketika mereka langsung tancap gas, pada akhirnya Yin Zhu pun sadar terkait alasan kenapa Tang San mati-matian ingin mengeluarkannya. Sudah jelas karena kemampuan deteksi Kaisar Qin tersebut sangatlah merepotkan, dan jika seandainya dia masih ada, takutnya rencana Tang San akan sia-sia. Pengejaran Gong Wei dan kawan-kawan seketika terhenti saat mereka merasakan ada sebuah energi besar yang seketika itu naik ke udara. Sehingga Tian Hen yang trauma dengan kartu as tim Tang San, dia menyarankan Gong Wei supaya mundur terlebih dahulu. Ingat, jangan pernah melawan Tang San tanpa adanya persiapan. Namun untuk saat ini, Gong Wei memilih tidak mendengar saran dari rekannya. Bukan apa-apa, Dewa Cahaya tersebut menyadari kalau kartu as Xiao Bing belum lengkap. Nah, maka dari itu akan lebih baik rasanya jika menghentikan mereka ketimbang mundur gak jelas. Sip teman-teman, udahan dulu ya. Saya Warun pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.